Shalom Aleihim Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya ya, Injil Botol Barnabas. Kenapa Pak kok Injil botol Pak? Ada seseorang yang memberi link kepada saya, katanya begini, ini ada seorang mu'alaf yang ditakuti semua debater Kristen katanya. Mu'alaf ini bisa 5 bahasa. Bagi saya mu'alaf yang diagung-agungkan ini ya, yang bisa 5 bahasa itu bagi saya begini Pak. Itu dia membahas tentang Injil Barnabas. Kepada Anda yang ngaku mu'alaf, katanya ahli 5 bahasa, tak kasih tahu. Ilmumu cetek, tak kasih tahu. Lalu dia membahas Injil Barnabas. Itu Injil botol Barnabas. Anda menyebut itu sebagai Injil, itu menunjukkan bahwa Anda botol. Injil artinya Yesus. Injil bukan kitab. Berarti itu yang ahli 5 bahasa botol, Pak. Betul, makanya saya bilang botol kan. Injil itu artinya Yesus. Galatia 3 ayat 8. Injil diberitakan kepada Ibrahim, hayo. Mosok kitab diberitakan kepada Ibrahim? Yesus diberitakan kepada Abraham, yes. Abraham itu menyembah Tuhan Huru Besar semua, Yahweh, yang adalah Yesus, itu baru ciamik. Anda yang ngaku mu'alaf ahli 5 bahasa, botol. Dengan mengatakan bahwa Barnabas itu Injil. Kalau Anda mau menyebut Barnabas itu kitab, silahkan. Bukan Injil, tapi kitab Barnabas. Baru ketahuan Pak ya. Kalau kitab Barnabas berarti ngarang itu Pak. Ngarang, bukan termasuk kitab suci. Yes. Capek-capek Pak pamer Pak katanya. Seorang mu'alaf ditakuti semua debater kita. Bagi saya ini mu'alaf ini nih. Mu'alaf yang ngaku pinter 5 bahasa ini. Ya, bagi saya. Ya ngarang, dia itu cuman pinter ngarang gitu. Dia nggak tahu bahwa Barnabas itu bukan Injil. Injil itu artinya Yesus, dia nggak tahu tuh. Ya, katanya ahli bahasa, 5 bahasa, pret, Belgedes itu mah. Di depan HTD, Belgedes itu ya, cuman ngarang itu ya. Ya, jadi tidak ada Injil Barnabas ya. Kalau ada kitab Barnabas silahkan, wong itu bukan bagian dari Alkitab ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, berapa 2 Timotius 3 ayat 16, itu Alkitab. Lukas 24 ayat 45, Yesus itu harus tertulis digenapi apa yang ada di Alkitab. Apa? Di kitab Musa, para nabi dan Mazmur. Yesus sendiri menyebut kitab yang tertulis di kitab Musa. Ya. Ya, kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Lalu Mazmur itu ada 4. Ya. Mazmur sendiri, kemudian Pengkhotbah, Kidung Agung, dan satu lagi apa ya? Satu lagi Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ya udah, Pengkhotbah udah tadi ya, 4, terus dan kitab Nabi itu jumlahnya 39. Itulah perjanjian lama, itulah Alkitab yang dibaca oleh Yesus. Ya, Yesus membaca Alkitab. Bukan Yesus baca Injil, bukan. Tapi Yesus memberitakan Injil. Hayo, kamu yang ngaku mu'alaf pinter 5 bahasa, ngerti nggak kalian? Yesus memberitakan Injil. Lalu kamu pikir Yesus memberitakan kitab gitu? Matius, Markus. Yesus memberitakan Injil, artinya Yesus memberitakan dirinya sendiri. Nanti aku Allah di surga, nanti aku adalah roh di surga, nanti aku adalah penguasa surga. Makanya Yesus memberitakan Injil. Di dalam Lukas 4 ayat 44. Yohanes Pembaptis juga memberitakan Injil di dalam Lukas 3 ayat 18.
Gimana Yohanes memberitakan Matius, Markus? Matius, Markus, Lukas, Yohanes diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Kitabnya aja belum ada. Ya, Anda yang ngaku mu'alaf pinter 5 bahasa, botol kamu. Apalagi kamu menyodorkan apa itu? Barnabas. Siapa Pak itu Pak? Yang mu'alaf katanya ahli 5 bahasa, ya keluar-keluar doang. Ya, di depan saya itu saupil itu. Cuman ngarang doang, sok Ibrani. Kan saya sudah berkali-kali ngomong, semua yang otaknya, pikirannya sok Ibrani, ujung-ujungnya dia tidak mengakui Yesus satu-satunya Allah. Pasti begitu. Ibrani, Yunani, sok Arab. Pakai Alkitab bahasa Arab misalnya. Alkitab bahasa Arab, kemudian sok memakai Alkitab Ibrani, sok memakai Alkitab Latin, sok memakai Alkitab Yunani, sok memakai Alkitab yang lain. Ya, ujung-ujungnya Yesusnya bukan satu-satunya Allah. Tetapi kalau Alkitab anggota United Bible Society di Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, nah kamu baca. Yesus ujung-ujungnya Allah. Sejak tahun 33 Masehi, sejak naik ke surga, Yesus itu satu-satunya Allah yang benar itu. Kamu yang mu'alaf botol, ya, yang ngaku bisa 5 bahasa, ngerti nggak? Malah dia keluar-keluar Injil Barnabas, ya, memalukan. Mosok Injil kitab. Injil itu artinya Yesus. Makanya ada Injil anak Allah, ada Injil Yesus anaknya, ada Injil Kristus, ada Injil yang kekal. Ngerti nggak kamu? Yang sok ngaku mu'alaf bisa 5 bahasa, nggak ngerti Pak. Ya sini berguru sama HTD, kamu tuh kecil di depan saya. Nggak ada apa-apanya ilmu kamu. Cuman kuar-kuar doang. Ya, clear. Jadi tidak ada Injil Barnabas, itu Injil botol, ya. Itu menunjukkan orang yang keluar-keluar Injil Barnabas, menunjukkan orangnya botol. Injil itu bukan kitab, tak kasih tahu. Injil itu artinya Yesus. Makanya ada Injil anak Allah, ada Injil anaknya, ada Injil Kristus, ada Injil yang kekal. Injil anak Allah waktu Yesus bayi, Injil Yesus atau Injil anaknya saat pelayanan, Injil Kristus saat Yesusnya sudah Kristus, sudah Allah. Lalu Injil yang kekal ketika Yesus sudah kekal memerintah di kerajaan surga sana. Clear? Kita Indonesia, kita Pancasila, nggak usah ngaku deh. Ngaku-ngaku sok pinter mu'alaf gitu. Ahli 5 bahasa di depan saya. Saupil kamu. Ya, yang koar-koar Injil Barnabas itu Injil botol, itu menunjukkan bahwa dirimu botol. Injil bukan kitab. Injil pakai I huruf besar, selalu ditulis I huruf besar, adalah Yesus Kristus. Sekarang beritanya adalah Injil Kristus. Yesusnya sudah Kristus, sudah Allah, sudah Roh. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Haleluya, amin.